Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Ibu Sarmi dalam materi pengurusan jenazah. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Sebagai seorang muslim, kita harus aktif melibatkan diri dalam pengurusan jenazah. Mengurus jenazah meliputi 4 hal. Yang pertama, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Memandikan jenazah. Syarat jenazah, Islam didapati tubuhnya bukan karena mati syahid. Syarat yang memandikan jenazah, muslim, berakal dan balik, niat memandikan jenazah, jujur, soleh, mengetahui hukum memandikan jenazah, serta berjenis kelamin sama. Hal-hal yang dipersiapkan, tempat mandi, air bersih, sabun mandi, kapur barus. Jenazah dibaringkan di balai dan tertutup, serta air yang digunakan adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan bidara. Caranya, siram air ke seluruh badan merata dari kepala sampai kaki dengan mendahulukan anggota badan yang kanan. Bersihkan giginya, lubang hidung, telinga, celah ketiak, celah jari, serta rambutnya. Bersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan, angkatlah bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang berada di dalamnya dapat keluar. Wudukan jenazah sebagaimana wudu hendak sholat. Terakhir, sirami dengan larutan kapur barus. Mengkafankan jenazah. Jenazah laki-laki, bentangkan kain kafan helai demi helai, yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Kemudian angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain, letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang, hidung, telinga, mulut, kubul dan lubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selembar demi lembar dengan cara yang lembut. Terakhir, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Untuk jenazah perempuan, kain kafan yang digunakan terdiri atas 5 lembar, yaitu lembar yang pertama untuk menutupi seluruh badan, lembar kedua sebagai kerudung kepala, lembar 3 sebagai baju kurung, lembar 4 menutupi pinggang hingga kaki, lembar yang kelima menutupi pinggul dan paha. Tata cara mengafani jenazah perempuan, susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian dan kapur barus. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Pakaikan sarung juga baju kurungnya. Rapikan rambutnya, lalu julurkan ke belakang. Pakaikan kerudung. Bungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. Yang terakhir, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Selanjutnya, sholat jenazah. Jumlah rakaat dalam sholat jenazah yaitu 1 rakaat tanpa ruku dan sujud. Syarat-syaratnya, suci badan, pakaian, dan tempat. Jenazah sudah dimandikan dan dikafankan serta diletakkan di depan orang yang sholat. Posisi jenazah dalam sholat. Jika jenazah tersebut laki-laki, maka imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Dan jika jenazah tersebut perempuan, maka imam berdiri tepat di tengah-tengah jenazah. Niat sholat jenazah. Untuk jenazah perempuan, usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Untuk jenazah laki-laki, usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian membaca takbir yang pertama dan dilanjutkan membaca Quran surat Al-Fatihah. Setelah itu membaca takbir yang kedua, dilanjutkan dengan membaca salawat dan dilanjutkan dengan takbir yang ketiga seraya membaca doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu untuk jenazah laki-laki, dan untuk jenazah perempuan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Selanjutnya membaca takbir yang keempat Allahu Akbar dan dilanjutkan membaca doa bagi jenazah, yang mana doa tersebut memiliki arti, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan ia. Yang terakhir membaca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya menguburkan jenazah. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu menyegerakan menguburkan jenazah, disunahkan menggali kubur secara dalam, lubang kubur dilengkapi dengan liat, lahat, dan menghindari waktu matahari baru saja terbit, matahari berada di tengah-tengah, dan matahari terbenam sampai ia terbenam sempurna. Cara menguburkan jenazah. Jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur. Lakukan secara perlahan. Dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikatnya dilepas. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Setelah jenazah diletakkan dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan agak menyamping. Setelah itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai.
Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda. Kemudian, taburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan perciki dengan air yang harum dan wangi. Setelah selesai, penguburan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan bagi si mayat. Tentang pengurusan jenazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.